saat itu kenapa anak-anak ini bisa menyampaikan pendapat yang berbeda? Karena dia mampu berpikir kritis. Jadi kemampuan berpikir kritis ini menjadi sebuah modal penting dia untuk dia menghadapi kehidupan gitu loh Pak. Ya, tapi juga sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV. Bersama saya Jumal Multazam dan Zaki Ajoban. Sahabat muda, kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang 16 skill yang dibutuhkan anak di abad 21. Dan sekarang kita masuk dalam kelompok kedua, yaitu soft skill atau istilahnya apa? Kompetensi. Ya, kalau yang pertama kan literasi dasar, yang kedua adalah kompetensi. Tapi saya lebih suka menyebutnya soft skill. Oke, apa itu? Ada 4 soft skill, yaitu critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Nah, kali ini kita akan bahas tentang critical thinking. Bahwa anak sangat penting untuk dibekali critical thinking. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa itu critical thinking? Ya, sahabat, critical thinking bukan, ini masih banyak yang salah paham loh ya. Bukan berarti anak harus berani kritik. Oh enggak begitu ya. Anak yang vokal. Anak yang vokal, berani kritik, berani beda. Enggak, bukan itu semua, bukan ya. Mungkin ada sedikitlah irisannya ya, interseksinya mungkin ada. Tetapi bukan itu yang dimaksud ya. Critical thinking itu adalah, nah itu tuh yang bisa aja. Loh, sajane apa critical thinking? Iya. Kan bukan critical thinking ku wani bantah, bukan itu kan? Jadi begini Pak, kalau saya baca beberapa literasi ya, itu critical thinking ini adalah sebuah skill atau soft skill tadi yang saya sebutkan itu, kemampuan untuk menganalisa fakta, lalu memberikan penilaian dan digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi critical thinking ini merupakan rangkaian proses dimulai dari berpikir, lalu menganalisis fakta, dan di sini dibutuhkan netralitas, dibutuhkan anak-anak objektif, gitu kan. Lalu setelah itu anak-anak bisa memberikan penilaian, di mana tujuannya adalah mengambil keputusan yang tepat. Gitu loh Pak. Ya, tambah sedikit. Kemampuan orang untuk mengakui dan mempertahankan kebenaran, ini juga critical thinking. Iya, betul. Ya, sehingga orang itu menjadi berani bersikap. Jadi setelah dia itu mengumpulkan fakta, kemudian mengevaluasi, menganalisisnya, maka hasil dari evaluasi analisis ini adalah sebuah keputusan yang dia harus berani mempertahankan. Nah, itulah yang namanya kritis. Iya. Dan anak ini ketika dia sudah punya penilaian dan sudah mengambil keputusan, dia berani untuk mempertahankan keputusan. Iya. Itu juga termasuk berpikir kritis. Betul. Berani itu ya tadi terus jadi bersikap kan, sikap terus kemudian berani untuk menyampaikan. Tetapi penyampaiannya tidak harus dengan bentuk negatif, bentuk menyerang, kan enggak harus, bukan itu ya. Tetapi yang terpenting adalah dia menjaga sikapnya, memegang teguh sikapnya dari hasil keputusan yang dianggap dia benar. Itulah kritis ya. Contoh nih, ketika anak-anak kita, ya mohon maaf, di dunia global, di dunia internet saat ini banyak hal-hal negatif. Misalkan ketika mereka berkenalan dengan orang baru di sebuah medsos, lalu anak kita diajak ngobrol oleh orang baru tersebut dengan berbagai macam obrolan-obrolan yang tidak berguna. Di situ anak kita mampu menilai kalau ini itu arahnya sudah ke negatif, dan dia mampu bersikap, pertama mampu menilai, mau mengambil keputusan kalau ini harus aku sudahi. Lalu dia mampu atau berani bersikap. Karena kalau anak-anak tidak dibekali dengan critical thinking, dia akan merasa pakewuh itu apa Pak? Jadi rikuh gitu. Ketika ingin mengatakan tidak, itu ada kekhawatiran nanti takutnya tersinggung. Padahal critical thinking ini diperlukan sekali saat itu.
Nah ini kenapa critical thinking ini menjadi sebuah kompetensi yang penting, soft skill yang sangat penting buat anak-anak. Kemampuan anak-anak atau keberanian anak-anak untuk membantah, tetapi bukan membantah negatif. Bukan membantah lah mungkin kalimatnya, menyampaikan pendapat. Dalam artian begini Pak, ya dalam membantah dalam tanda kutip. Ya. Membantah tanda kutip itu begini, ketika pendapat orang lain dia berseberangan. Ya. Itu kan berarti membantah, tapi membantah dalam tanda kutip menyampaikan pendapat yang berbeda ya. Berbeda, positif. Nah, saat itu kenapa anak-anak ini bisa menyampaikan pendapatnya yang berbeda? Karena dia mampu berpikir kritis. Jadi kemampuan berpikir kritis ini menjadi sebuah modal penting dia untuk dia menghadapi kehidupan gitu loh Pak. Ya, tapi juga sebaliknya, kemampuan dia untuk mengiyakan sesuatu yang benar, meskipun dari orang yang berseberangan dengan dia. Iya. Kalau memang itu benar, dia tuh mampu untuk berpikir independen, tidak bergantung dengan saya ada di pihak mana. Nah, mampu nggak dia kenapa? Kalau dia sudah tidak mampu untuk independen, pikirannya sudah tidak kritis lagi, sudah nggak murni akhirnya. Iya, betul. Nah, itu juga termasuk di dalam berpikir kritis adalah dia bisa independen untuk menilai informasi dan menilai sesuatu. Oke, nah ini sahabat muda sekarang, bagaimana nih tips kita sebagai orang tua untuk menyiapkan anak-anak kita punya skill berpikir kritis? Kalau saya ingin sharing sedikit, itu kita mulai dari hal yang sederhana, yaitu misalkan ketika hal-hal keseharian di dalam rumah, anak kita berikan kebebasan penuh untuk memilih sesuai dengan seleranya, sesuai dengan pemikirannya. Contohnya dalam memilih baju. Nggak masalah kan, baju suatu hal yang nggak terlalu prinsip gitu. Jadi ketika anak kita salah mengambil keputusan dalam hal baju, iya jangan langsung disalahkan. Iya kan nggak penting, justru kan salah buat kita belum tentu salah buat dia. Karena lebih penting dia berani mengambil keputusan baju itu daripada hanya sekedar cocok gak cocok bajunya. Kedua, memilih makanan. Anak mampu mengambil keputusan karena dia menilai, oh makanan ini aku nggak senang, makanan ini aku senang. Itu sudah kemampuan menilai. Lalu dia berani mengambil keputusan, aku makan A. Itu juga sudah salah satu cara kita orang tua untuk melatih anak-anak berpikir kritis. Yang ketiga, ketika anak-anak dalam tanda kutip membantah kita jangan buru-buru merasa tersinggung atau kita langsung marah dan menganggap anak itu bukan anak penurut atau anak itu anak bantah ya. Tetapi kita ajak ngobrol, justru kesempatan kita melihat kemampuan anak kita untuk menyampaikan pendapatnya yang berbeda itu. Nah, di sini kita memberikan kesempatan anak untuk melatih skill kritisnya tadi, skill berpikir kritisnya itu dengan cara itu tadi Pak. Iya. Kalau kita orang tua, ketika anak menyampaikan pendapatnya yang berbeda, langsung kita marahi, kita anggap anak itu nggak nurut lah, kita anggap anak ini membantah lah. Nah ini efeknya anak itu akan takut salah, tidak bisa mengambil sikap dia. Takut salah, tidak berani mengambil sikap dan efeknya akhirnya menunggu orang lain. Iya, menunggu didikte. Menunggu didikte atau menunggu dikasih tahu, menunggu arahan. Kalau saya 3 tips itu, Pak Jumal ada tambahan tips? Nah, saya tipsnya adalah tips pemahaman ya, tips seperti pemahaman. Apa itu? Berpikir kritis itu adalah dimulai dari proses, ya, proses untuk melihat informasi, terus proses untuk mengolah dengan independen, ya, dengan merdeka. Terus kemudian proses untuk mengambil keputusan dari hasil pengolahan itu dan proses untuk berani mempresentasikan. Itulah kritis, ya, mulai dari mendapatkan informasi, kemudian diolah dengan cara yang kritis juga, bisa membandingkan, bisa mengevaluasi, bisa menganalisis. Nah, terus kemudian dia mengambil kesimpulan dan kesimpulan itu sebagai sebuah keputusan yang diyakini kebenarannya dan dia bersikap atas dasar hasil keputusan dari pengolahan itu. Saya kira itu. Ya. Cukup ya? Cukup. Baik, saya kira itu yang bisa kita share untuk kali ini dan jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya, disebarluaskan juga videonya biar semakin bermanfaat dan berkah. Nah, kita akhiri.
Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.